itu di dalam membangun karakter anak-anak kita. Maka tadi betul judulnya bisa itu bisa membangun karakter kita. Nah, kapan itu kita lakukan? Kalau tadi teknisnya sudah ya, sedikit aja tapi kalau nanti mau banyak teknisnya, karakter semua dan sebagainya ada pelatihan sendiri ya. Nah, boleh saya waktu dan itu butuh pelatihan kita memang untuk berkisah. Nah, kapan kita berkisah kepada anak-anak kita? Setiap waktu, setiap hari kita berkisah. Lalu kita Rasulullah SAW bersama itu mau bahasa kecil ya. Anak apa benar? Anak gimana ya? Benar ya. Anak gimana? Berjalan sama Rasulullah SAW. Naik juga dengan Rasulullah SAW mengatakan ya Allah menjaga. Artinya dialog itu dengan Rasulullah bercerita panjang berjalannya di situ. Di saat kita rekreasi, di saat kita berjalan-jalan, di saat kita bersama dengan anak kita kalau sering ngobrol gitu ya, kemudian ke pantai atau ke alam dan sebagainya. Saat berjalan itu boleh kita berpisah. Saat yang enak itu, saat yang fresh, saat yang nggak ada tekanan, enak itu kita berpisah. Betul nggak? Ya, itu boleh. Tapi tidak saat seperti itu. Atau mungkin di saat anak kita siap untuk menerima kita. Siap menerima kita, artinya anak tidak beraktivitas yang fokus kepada aktivitasnya, dia kemudian berdialog dengan kita sambil apa begitu boleh, tapi dia dalam kondisi. Atau mungkin biasanya kalau saya di depan ini sebelum itu saya nggak mungkin ada menjadi kalau untuk sholat ya yang mungkin sebelum belajar dimulai dari kita sebagai pembukaan belajar dari saya. Kalau saya ada pernah memperhatikan di salah satu sekolah begitu, saya mengatakan kepada mereka yang penting itu pembangunan sikap dulu, membangun karakter dulu, membangun sikap belajar dulu sebelum yang lain-lainnya. Sehingga menurut saya yang paling utama itu bagaimana memasukkan karakter itu di dalam pikirannya, kemudian di dalam hatinya, dan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang saya katakan kepada mereka. Bangunlah dia dengan kisah-kisah di awal sebelum pelajaran, dan kisahnya yang enak-enak langsung gitu ya. Yang anak-anak itu senang, kemudian ada nilai-nilai yang kita masukkan bisa ini tahu. Nah, cuma Allah, jadi sebenarnya bisa itu bisa kita lakukan di setiap keadaan. Namun lebih baiknya dijawab dalam kondisi siap, kondisi fresh. Dalam jalan-jalan itu bisa kita lakukan itu sebagai pemanasan. Nanti setelah sampai kita ada berjalan, setelah di pantai gitu, enaknya kayak bisa di pantai mau baca ekor. Kan ya orang kita, betul nggak? Mau misalkan di gunung, bisa, enak banget. Apa? Mungkin kalau ada album salah satu posnya bisa gitu ya. Kan bikin album bisa ya. Di saat saya pernah gitu ya, saya pernah bikin album begitu, bikin album itu sini itu posnya bisa, yang sini posnya kampung, yang sini posnya permainan, itu bisa ternyata. Untuk orang tua juga bisa, yang orang tua juga bisa. Senang orang tua itu bisa, saya bisa. Nah, kemudian selanjutnya sudah jadi belum ya? Hah? Belum ya? Oke. Kita dengan kisah ini pula bisa memberikan solusi permasalahan anak kita. Satu ketika ada seorang ayah begitu, dia itu dicurhati oleh putrinya yang kira-kira usianya sudah SMP, sudah kita baik. Nanti dikasih jawaban. Penasaran kalau ada ikhwannya itu kok gimana gitu ya? Gimana maksudnya? Berbeda-beda punya. Terus kalau sebenarnya ada gimana? Nah, seperti ini ada kayak gitu. Nah, oh itu apakah enggak ada perasaan gimana sekarang? Iya. Oh. Nah, sang ayah ini tidak kemudian mengatakan masalah itu haram. Sang ayah ini juga tidak mengatakan itu nggak boleh. Sang ayah ini juga tidak kemudian marah. Kamu itu masih kecil, sudah mikir uang misalnya itu enggak. Apa yang dilakukan sang ayah ini? Bagaimana? Ada cerita ini mah yang mau lebih biasanya memang ayah ini tidak pada ini dulu itu ada seperti kisah membuat kisah. Kisahnya bagaimana? Satu hari mengambil tentang teman Rasulullah SAW. Nah, apa itu?
Nah, tapi di tempat yang lain ada yang berdebar-debar. Siapa? Kalau sekarang itu dipisahkan, tapi orang lain belum tahu sebenarnya. Tahun ini sudah belakangan. Ahli ini kalau itu berdebar-debar. Kalau orang yang bisa, yang orang yang saya seperti gitu. Dia sudah berdebar-debar tadi. Tapi ternyata ketika itu cuma menolaknya gitu. Kemudian sebelum itu malah bubar ya. Itu dan akhirnya bercerita seperti itu. Suatu ketika kalau sahabat-sahabat yang lain itu ingin tahu bahwa ahli itu harusnya mana, kemudian dipuji si ahli itu kemana. Ketika itu malah ahli kepada Rasulullah SAW untuk dan ketika itu diterima oleh Fatimah setelah dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Fatimah ketika itu bilang kepadanya, menikahnya sebenarnya dulu sebelum aku menikahnya engkau di hati itu sudah ada seorang. Ali langsung ber. Ali ketika itu nggak percaya ini jadi orang. Dan dia setelah gak percaya ini maka begitu kata ayahnya kepada anaknya, si Fatimah bilang laki-laki itu adalah engkau. Ketika itu langsung Ali bin Abi Thalib langsung tidak berbagi. Gitu ya. Itu maksudnya gimana ceritanya Abi kata anaknya? Orang yang jatuh cinta itu biasa. Laki-laki suka sama orang yang biasa. Perempuan cinta sama laki-laki biasa. Tapi Ali bin Abi Thalib gak pernah menjatuhkan cinta sebelum waktunya. Fatimah juga demikian, gak pernah menjatuhkan cintanya sebelum waktunya. Dia tahan, orang-orang gak ngerti semuanya. Buktinya Bu Abu Bakar melamar, Umar melamar dan sebagainya. Cuma cinta kayak gini, sang anak ini paham. Oh, pacaran itu dilarang ya, gitu ya. Dia ngerti dengan kisah itu dan enak banget, smooth banget kepada anak ini. Jadi kisah itu juga bisa membangun karakter dan memberikan solusi permasalahan anak-anak kita. Kisah itu bisa demikian itu dasarnya kisah. Kenapa Allah membuat itu di dalam Al-Quran? Mungkin karena ada yang sampai seperti itu. Mungkin permasalahan yang lain, anak yang bohong, anak yang tidak berani migran, itu bisa. Ada satu kisah gitu ya. Saya itu punya pendengar saat di daerah Klaten sana. Setiap hari itu anaknya itu dipisahin sama umat berkotor. Anaknya itu dipisahin sama umat berkotor. Karena umat berkotor itu saya sudah menyatu kepada anak itu. Bahkan anak itu biasa pakai ketukan begitu dalam tangan. Mau kemana? Biar seperti umat berkotor. Lagi yang perayaan. Ini berarti benar kisah itu bisa memasukkan kata kepada anak. Seperti yang tadi mau berusaha di Palestina, ini sesuatu umat yang berkotor. Kalau kita ingin membangun karakter anak kita seperti para sahabat, sahabat sering-sering aja anak kita cerita yang lain. Kemudian dia mengidolakan, kemudian dia akan meniru dari mata cerita-cerita yang lainnya. Kalau sekarang idolanya anak saya tanya siapa pun sekarang. Jadi pada itu kan sudah idolakan para sahabat, kemudian anak itu bercita-cita seperti mereka. Ini setiap hari boleh kita ceritakan. Kalau kita punya anak banyak, kalau kita punya misalnya itu kita cari masing-masing itu semuanya sifatnya mesti ada yang sama dengan sahabat Rasulullah SAW. Ini anaknya ada malu, ini anaknya hatinya mudah, sensitif sekali gitu ya. Ini anak ini kayak Fatimah misalnya, itu mencintai Fatimah terus dia akan membangun karakter anak seperti Fatimah. Ya. Anak ini pemberani, anak ini kuat, margin kotor, anak ini cerdas gitu ya. Anak ini bisa punya akalnya itu pintar. Oh, kayak Ali bin Abi Thalib misalnya, itu bisa kita lakukan seperti itu. Nah, ini kalau kita punya anak, terus punya peserta hidup yang demikian, insya Allah dengan kisah ini bisa membangun karakter anak-anak kita. Karena metode ini digunakan oleh Allah, digunakan oleh Rasulullah, dan digunakan oleh para sahabat Allah. Sekali lagi saya katakan, Sa'ad bin Abi Waqqas dia itu selalu memberikan kisah-kisah peperangan Rasulullah SAW, mengajarkan kisah-kisah peperangan Rasulullah SAW sebagaimana
siap. Satu itu sabar, oke siap. Kalau anak saya sekarang udah agak gede, biasanya kisah-kisahnya ya, saya nafis hidup dia. Ya, macam Al-Ayubi ketika dia mau menikah, kemudian gitu ya. Akhirnya melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayubi. Itu cerita-cerita itu memang kayak dari anak-anak remaja, anak SMA. Dia kemudian dia punya visi yang pernah dipilih seperti dia. Begitu insya Allah dari saya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, banyak salahnya kita bina-bina juga saja. Nah, insya Allah mohon maaf kalau banyak salahnya. Aku kembali ke Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendengar pada yang sudah mengatakan insya Allah ya ilmunya sedikit pun tidak sedikit ya baru sedikit ya beliau bisa ya mungkin ada sesuatu yang gagal atau ditanyakan ya mungkin satu atau dua pertanyaan saja ya pada saja apa nanti dijawab pada saat ini untuk dua pertanyaan saja yang empat atau yang empat yang empat ya pemalu boleh asal berani nggak apa-apa, pemalu kok berani beda ya. Jadi pemalu itu boleh tapi kalau berani ya semakin berani juga ya jadi pemimpin juga, ada di kantor jadi pemimpin juga, karena tentunya nggak sekuat cuma dia apa nggak usah dipaksa-paksain yang apa itu. Yang kedua untuk agar berani walaupun dia itu pemalu agar berani diberikan kisah-kisah keberanian di masa lalu banyak sekali misalnya saya Wirdas di masa kalau bisa kalau nggak salah gitu ya itu boleh disahkan ada sama jadi kayak itu harus ngomong kemudian sama banyak orang bersama itu namanya Wirdas ya datang ke tempat Khalifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan semuanya dari sana jauh masuk ke dalam istana. Yang kecil-kecil juga boleh masuk karena ketika itu ada Wirdas. Boleh masuk ke dalam istana yang beliau ketika itu. Semuanya datang ke situ, itu di situ. Orang-orang tua yang gede-gede tidak berani bicara. Ketika itu ada anak kecil yang namanya Ustaz. Beda bicara. Wahai Khalifah, sudah 3 tahun ini kami mengalami penyakit. Tahun yang pertama dari daging kami sudah habis. Tahun yang kedua susu kami sudah diam dari rumah. Tahun yang kedua seperti itu terus dia katakan, wahai Amrul Mukminin, untuk memiliki harta yang begitu banyak. Kalau harta itu milik mereka dengan alasan apa engkau simpan? Dan tidaklah harta itu milikmu. Sungguh orang yang memberikan atau orang yang berhak menerimanya adalah dia. Cak cilik usianya dalam 11 tahun ketika itu mengatakan kepada Khalifah seperti itu. Akhirnya sang Khalifah memutus yang bendahara negara untuk mengambilkan uang yang ini dibagikan kepada orang-orang kafir dan kami sering bilang kalau nggak salah itu siapa juga dari Wirdas. Nah, kisah-kisah itu seperti ini Bu. Bisa kita walaupun dia pemalu untuk berani ya Bu ya. Nah ini boleh kisah-kisah itu kita berikan kepada anak-anak kita dia nanti mengumpulkan atau mungkin kisah-kisah orang yang Rasulullah yang begitu oleh anak usia belasan tahun Samuel ya nanti juga lagi ya Bu misalnya sudah kalau misalnya saya kan Bu sudah ini kisahnya setiap hari nggak apa-apa bulan dari ini kisah itu nggak apa-apa ya mungkin kisah yang memang berani anaknya nanti para hari ini tentang Samro, besok tentang Beda, besoknya tentang anak Palestina, gitu kan? Dan dia bosan, bisa jualan lagi apa? Seneng dia, berjualan apa tetap seneng dia. Kayak kita ngomong itu, berjualan foto atau yang seneng. Asalnya bercerita bagus dan asik begitu ya. Dan yang paling penting itu cerita itu dari walaupun kita nggak bisa menguasai arkeologi, nggak bisa menguasai visual, nggak bisa menguasai kinesis, yang penting keadaannya dari kita, dari hati kita itu betul-betul untuk mendidik anak kita ikhlas itu nanti senang anak kita. Walaupun kita nggak bisa itu, walaupun hanya ngomong tentang apa, hanya kebaikan apa, asalnya dari hati. Cuma memang lebih baik lagi seperti kita tadi disampaikan kepada
mengajari Al-Quran juga paling bagus orang tuanya sendiri. Kecuali saya nggak bisa ya, karena saya faktornya nggak begitu bagus, berapa yang berupaya, ini saya rasakan di sana ya. Ini untuk menjadi lebih baik lagi. Walaupun demikian di rumah kita belajar, di rumah kita bisa dan sebagainya. Paling bagus orang tuanya sendiri. Ya, nanti ditambah di guru-guru TK-nya. Sehingga ketika itu saat Imam Al-Ghazali mau memberikan apa namanya anaknya ke orang lain itu, dia mengatakan kepada guru itu, ajarilah anakku ini selain nama orang adalah kayak orang-orang yang baik. Begitu kan? Mungkin begitu insya Allah. Mudah-mudahan bisa punya kisah sebagainya untuk menjadikan anaknya berani. Tapi kalau saya dipaksain ya, kalau dia kayak saja nanti kisah-kisah Usman. Kalau dia kayak Ali ya, berarti bangsanya anaknya kayak Ali. Kita mungkin kayak Wabib, pokok itu nggak usah. Oke, itu insya Allah. Mungkin Ibu yang pas. Mungkin sebelum ditutup, mungkin bisa ada satu kata yang dinamakan kesempatan tiga. Dulu pernah ketemu Allah dengan kisah ini luar biasa dahsyatnya. Kalau kita jadikan itu belajar cuma masalah sekarang ini adalah kita waktunya nggak terlalu berpisah, apalagi di hari ini ya, apalagi di hari kalau kita waktunya sama sekali itu kita waktu dan itu harus ada. Kalau anak kita sadar atau bertemu dengan anak kita, paling tidak kita bisa bersama. Karena kisah itu adalah sesuatu yang nyata, sukses sekali, yang dilakukan oleh orang lain, dan itu motivasinya yang besar untuk anak-anak kita dan jadi menjadi sekedar cerita. Apalagi kisah-kisah itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, mohon maaf seperti para asal kita pada itu bahwa untuk malam ada perkataan kisah kita itu kuat. Dan bukannya terjadi karena ini Allah mereka ada yang Allah kisah-kisah itu di malam hari sendiri dilindungi waktu dia dan kita bertanya sholat tahajud. Ya, di dalam ayat yang lain yang seperti itu nanti kauman pastilah menjadikan perkataan kita itu berat bisa didengarkan oleh anak-anak kita masuk seleb ya di dalam hati anak-anak kita, kemudian bisa membangun karakter anak kita. Kekuatan kisah itu ada di dalam hati kita. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kisah-kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, maka itu akan cepat membangun karakter anak kita. Jadi itu mohon maaf kalau banyak salahnya. Mudah-mudahan dengan kisah ini menjadikan anak-anak kita anak-anak yang memiliki karakter yang baik, menjadi generasi yang rohani.